Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu hebat SMKN 1 Kebun Tebu. Pada video kali ini saya akan berbagi karena Januari ini adalah waktunya untuk melihat kembali PMM dan kita akan coba langsung buka PMM ya Bapak Ibu. Nanti kita buka PMM di Chrome misalnya, di salah satu aplikasi Chrome. Ya, ini hanya contoh menggunakan akun guru. Nanti Bapak Ibu seperti biasa mengetik Merdeka Mengajar, lalu kita search. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke guru Kemendikbud. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya akunnya itu sudah ada di Chrome, nah otomatis pada saat Bapak Ibu memanggil Merdeka Mengajar, dan otomatis dia akan langsung masuk ke aplikasi yang sudah diupdate. Nah, pada tampilan aplikasi Merdeka Mengajar kali ini, nah di sini sudah tampilannya sudah berubah ya Bapak Ibu. Di berandanya yaitu ruang guru dan tenaga kependidikan. Nah, yang pertama yaitu diklat. Nah, diklat ini Bapak Ibu guru bisa saja ya mungkin untuk PPG dan sebagainya. Ya, kita coba dulu, kita masuk ya, hubungkan ke LMS. Nah, mungkin saja ini untuk LMS misalnya ada diklat pelatihan terbimbing. Di sini di poin nomor 1 ya, ini poin belajar berkelanjutan. Nah, di mana di sini itu wadah bagi Bapak Ibu Dewan Guru untuk mengembangkan dirinya, untuk menambah kemampuan dirinya. Ada 3, diklat, pelatihan mandiri, dan komunitas belajar. Nah, sedangkan fokus kita di semester ini di tahun 2025 yaitu tentang komunitas belajar. Nah, di sini kita wajib memiliki minimal ya, setiap jurusan itu memiliki komunitas. Setiap guru mapel misalnya mapel matematika, mapel ya mapel adaptif, normatif, dan produktif itu sudah memiliki komunitas belajar yang syaratnya adalah memiliki 3 atau 2 sertifikat pelatihan mandiri, maka guru tersebut sudah bisa membuat komunitas belajarnya. Nah, komunitas belajar ini tentunya bisa dibuat di aplikasi platform Merdeka Mengajar dan harus dikomunikasikan dengan atasan, kepala sekolah, dan kurikulum untuk dibuatkan SK dari komunitas belajarnya. Nah, itu seperti itu ya. Target dari tahun 2025 adalah menambah pelatihan mandiri supaya untuk bisa membuat komunitas belajar. Nah, dalam komunitas belajar ini bahasannya yaitu terkait di mana target sekolah kita yaitu di rapot pendidikan apa yang harus kita perbaiki, mana yang merah, mana yang kuning. Nanti bahasan di komunitas belajarnya adalah di situ. Nah, di sini poin pentingnya Bapak Ibu hebat SMKN 1 Kebun Tebu. Nah, di karir dan kinerja. Nah, di karir dan kinerja ini ada poin, ada 3 poin ya Bapak Ibu. Ada pengelolaan kinerja. Nah, pengelolaan kinerja ini adalah suatu pengelolaan yang dimana kaitannya adalah dengan SKP atau kinerja Bapak Ibu. Nah, pengalaman tahun sebelumnya, jadi tahun sebelumnya itu dalam 1 tahun itu 2 kali pengerjaan, Januari Juli, ya Juli Desember seperti itu. Nah, sedangkan di tahun 2025 ini kita hanya mengerjakan satu kali dalam 1 tahun. Jadi Bapak Ibu harus paham tahapannya. Misalnya di Januari ini kita melakukan apa, di Februari melakukan apa, dan itu fleksibel bisa dikerjakan misalnya di bulan 1 untuk persiapan, misalnya di pertengahan itu untuk melakukan refleksi, nanti di akhir melakukan yang namanya penyelesaian seperti itu. Nah, di sini yang poin pentingnya karir dan kinerja.
Nah, di karir dan kinerja ini ada 3 poin ya Bapak Ibu, ada seleksi dan refleksi kompetensi. Nah, di sini poin yang akan paling kita bahas adalah tentang pengelolaan kinerja. Nah, di pengelolaan kinerja ini kalau kita klik tampilannya tidak berbeda jauh pada tahun sebelumnya. Nah, kebetulan di sini Bapak Ibu wajib memastikan bahwa dashboard ini ada di Januari Desember ya. Nah, bagaimana cara merubah Januari Desember ini? Yaitu dengan mengklik, misalnya di sini ada nama Bapak Ibu di pojok sini, lalu kita klik. Nah, di sini ada ganti periode. Nah, di ganti periode ini Bapak Ibu bisa memilih yang ini, Januari Desember. Nah, ini untuk tahun kemarin ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilih ini, kita pilih, lalu kita masuk ke pengelolaan kinerja yang tahun 2025. Nah, di tahun ini kita akan coba dulu nih ya, sebagai ya kita klik dulu nih menu ini ya, menu sebagai pegawai. Nah, di sini sudah jelas bahwa di Januari itu adalah perencanaan dan persetujuan perencanaan dan persetujuan rencana. Nah, di Januari ini Bapak Ibu wajib menyelesaikannya. Lihat, 1 sampai 31 Januari atau mulai perencanaan kinerja. Nah, ya, memulai kerendahan ini sekarang tanggal 21 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu harus mengisi pengembangan kompetensi tugas tambahan perilaku. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktunya. Batas waktunya adalah 1 sampai 31 Januari. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, yang di Januari ini ya Bapak, tahapan Januari ini jangan sampai telat. Nah, karena ini adalah momen penting penilaian kinerja di Januari ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa yang setelah perencanaan apa yang akan kita lakukan? Yang kedua adalah persiapan praktek kinerja. Itu bisa dilakukan Februari. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu itu bisa mengerjakan 4 pekerjaan ini dari Februari sampai Desember? Sebenarnya ini misalnya ada 11 bulan ya Bapak Ibu ya, ada 11 bulan ini, anggaplah dibagi 4. Nah, ya kita atur waktunya untuk menyelesaikan ini, misalnya ini kita perencanakan Februari, Maret, April lah ya. Nah, ini persiapan praktik kinerja. Nah, selanjutnya dari Mei itu pelaksanaan praktik observasi ya. Mungkin dari Mei, Juni ya, mungkin ya, Mei, Juni. Nah, selanjutnya pelaksanaan praktik kinerja. Nah, ini kita mungkin Juni, Juli, Agustus. Nah, sisanya di penilaian dan penetapan kinerja ini kita di akhir Desember seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pengerjaan yang tahun ini seharusnya akan lebih mudah dan tidak akan membebani Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu harus tepat waktu timingnya ya. Tepat waktu timingnya. Jadi Bapak Ibu berusaha mengerjakan ini tepat waktu timingnya dan harus selalu berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah karena Pak Kepala Sekolah itu yang memberi penilaian. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melakukan perencanaan tapi di bulan Desember. Bayangkan seperti apa nanti kesulitannya Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan penilaian. Nah, seperti itu. Anggaplah ya Januari ya dilakukan Januari ya misalnya kan. Kalau yang pekerjaan Februari Desember ini ya Bapak, saya rasa Bapak Ibu udah paham dan sangat mengerti ya. Jadi yang poin kedua ini ya memang harus dikerjakan di Februari gitu. Karena kalau ini pekerjaan dilakukan di Desember, maka bagaimana Bapak Ibu bekerja di Februari sampai Desember, karena mungkin kesiapan Bapak Ibu juga, mungkin secara persiapan oke lah Bapak Ibu sudah siap, cuman itu harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Karena nanti kepala sekolah itu akan melakukan penilaian kepada Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau misalnya jadwalnya ini sudah sesuai, maka Bapak Ibu akan mendapatkan penilaian terbaik. Ya, di sini aplikasi sepenuhnya itu yang namanya aplikasi sepenuhnya ya bukan membebani tapi membantu. Sangat-sangat membantu karena ini fleksibel. Anggaplah paperless ya. Ya walaupun tidak sepenuhnya itu tanpa kertas, tapi
insya Allah Bapak Ibu akan sangat dibantu di aplikasi ini. Karena nanti pada saat SKP atau EKIN itu, jadi pekerjaan Bapak Ibu itu sudah terdeliver per bulannya ke EKIN Bapak Ibu, seperti itu. Oke, selanjutnya poin pentingnya adalah itu ya Bu, tahapan dari pengerjaannya yang wajib dipahami. Seharusnya Bapak Ibu paham, karena di sini ada referensinya, video tutorial, regulasi dan sebagainya untuk membimbing Bapak Ibu mengolah kinerja. Tinggal diklik selengkapnya, Bapak Ibu akan paham, akan mengerti bagaimana cara menggunakannya. Tentunya Bapak Ibu mungkin lebih expert dari pembuat video, namun ini hanya berbagi sharing agar Bapak Ibu tidak ketinggalan melakukan yang namanya pengolahan kinerja. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ya ini poin penting di Januari adalah mulai. Seperti biasa, pada saat memulai ini Bapak Ibu harus memastikan bahwa data Bapak Ibu itu sudah sesuai. Selanjutnya, kalau sudah sesuai ya kita klik data sudah sesuai, data sudah benar. Nah, di sini Bapak Ibu ya, poin paling krusial untuk memilih ini ya. Jadi Bapak Ibu di perencanaan ini itu poin satunya adalah pelaksanaan tugas pokok 5M. Ya. Pelaksanaan tugas pokok 5M ya. Nah, di sini Bapak Ibu memilih ya. Memilih apa yang menjadi tugas tambahannya, ya. Apa yang menjadi tugas tambahannya? Nah, di sini kalau kita lihat ya, 5M itu guru melakukan pembelajaran, mendukung pembelajaran bermutu ya, membimbing, melatih, guru melaksanakan pembelajaran, guru menilai hasil pembelajaran. Ini menjadi tugas pokok dari tugas pokok 4 ini adalah menjadi tugas pokok Bapak Ibu, sedangkan poin 5.1-nya itu sebagai guru melaksanakan tugas tambahan. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya tugas tambahannya adalah sebagai wakil kepala sekolah, sebagai wakil kepala satuan pendidikan, wakil kepala sekolah, atau sebagai kepala program keahlian. Nah, kita pilih salah satu ya. Atau misalnya Bapak Ibu bisa menambahkan tugas tambahannya sebagai misalnya ada sebagai program keahlian, juga sebagai kepala laboratorium dan sebagainya, tinggal ditambahkan dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu hanya bisa memilih 2 tugas tambahan saja. Oke, misalnya kita hanya 1, di sini sudah ada 5 poin, 5M-nya yang menjadi tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan. Ya. Di sini tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun ya Bapak Ibu, tinggal diklik-klik aja. Nah, itu lebih mudah Bapak Ibu ya, akan lebih mudah. Nah, di poin yang kedua yaitu tentang praktek kinerja. Nah, di praktek kinerja ini ya Bapak Ibu memilih salah satu. Nah, di sini yang memang menjadi target kita untuk memperbaiki sekolah kita ini. Nah, dari mana itu datanya? Kekurangan kita dari mana? Di sini ya, kekurangan kita dari mana itu bisa kita lihat dari rapot satuan pendidikan. Nah, misalnya kita buka ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa membuka rapor kita ya. Membuka rapor. Nah, di poin apa? Nah, di sini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya, poin kita itu sudah sudah diberi, sudah tahu ya. Misalnya kita buka rapot pendidikan ya Bapak Ibu, kita langsung saja rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan ini bisa dibuka dengan akun Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ini bisa buka semuanya. Jadi
poin-poin yang akan kita perbaiki itu sebenarnya kita sudah tahu. Nah, di tahun sebelumnya 2024 kita juga sudah memilih poin untuk melakukan yang namanya perbaikan. Ya. Jadi poin kuning kita kalau kita tidak memiliki merah ya alhamdulillah ya. Nah, kita berusaha untuk yang namanya melakukan perbaikan. Nah, dalam pembacaan rapot pendidikan ini ya sudah jelas dari warna aja ya Bapak Ibu, kita jangan ribet-ribet lah ya. Dari warna ini warna kuning cuman kita naik, ya ini warna kuning kita juga naik pencapaiannya, tapi yang sangat menurun adalah di kualitas pembelajarannya itu turun 2023 ya. Karena ini berdasarkan rapot 2023. Ya. Ya, rapot 2023 ya. Nanti yang 2024 itu terbacanya di 2025. Poinnya adalah kualitas pembelajaran. Oke, kita masuk lagi pengelolaan kinerja. Nah, di sini poin kita memutuskan yang mana yang akan kita pilih. Jadi satu sekolah itu harus punya pilihan yang sama. Nah, punya pilihan yang sama. Nah, jadi disiplin positif kita sudah ambil di tahun kemarin di 2024 ya, jadi Juli Desember. Keteraturan kelas juga kita sudah ambil di Januari Juli 2024. Nah, sekarang kita akan masuk ke dimensi lain mungkin Bapak Ibu ya. Dimensi lain ya. Sebenarnya di dua dimensi ini kita sudah ambil. Nah, di dimensi sekarang ya, kita akan mengambil salah satu poin yang mungkin berbeda dari poin yang lain. Ya. Nah, di sini karena memang ini sudah rekomendasi ya Bapak Ibu, yang paling atas itu yang paling prioritas karena berdasarkan rapot pendidikan. Nah, di sini ya kualitas dimensi prioritas. Nah, yang semua di sini itu yang paling prioritas. Cuman yang paling atas ini adalah sangat prioritas. Ya, yang ini. Dan ini kita sudah pilih ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan pilih yang lain. Usahakan kita pilih yang sama. Ya, kita pilih yang sama. Pilihan kita ya, pilihan kita adalah kita akan memilih umpan balik konstruktif. Ya, kita akan memilih umpan balik konstruktif. Ya. Nah, di sini poin ketiga yang paling prioritas. Nah, poin ketiga yang paling prioritas 1, 2, 3. 1 kita sudah ambil 2024, 2 kita juga sudah ambil 2024. Maka tahun 2025 ini kita akan memilih poin prioritas ketiga yaitu tentang umpan balik konstruktif. Ya, umpan balik konstruktif. Nah, di sini adalah upaya penyampaian informasi tentang kemajuan proses capaian belajar kepada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Nah, di sini umpan balik tentunya itu tentunya Bapak Ibu sudah paham lah tentang umpan balik. Nah, di sini terkait upaya menyampaikan informasi tentang kemajuan proses capaian pembelajaran. Nah, ini setiap awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran kita menyampaikan tentang kemajuan proses capaian belajar yang dilakukan di kelas ya, sebagai pemicu menumbuhkan motivasi belajar yang intrinsik. Ya, kita ini psikologis ya Bapak Ibu ya, kaitannya dengan psikologis. Kaitannya dengan psikologis yang ini dan yang kemarin itu 2024 tentang manajemen ya, sepenuhnya sebenarnya ini juga belum maksimal, namun kita akan memilih prioritas ketiga yaitu dukungan psikologis kepada siswa yaitu tentang umpan balik konstruktif ya. Oke, kita memilih yang ini ya, kita akan lanjut. Nah, di poin ketiga, kita akan ulas kembali ya Bapak Ibu, di poin ke-1 yaitu pelaksanaan tugas pokok 5M, itu tugas pokoknya. Nah, yang poin kedua yaitu tentang praktik kinerja, maka satu sekolah itu akan memilih poin yang sama yaitu umpan balik. Nah, selanjutnya yang poin ketiga yaitu pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilih bagaimana Bapak Ibu mengembangkan kompetensi dan kemampuan Bapak Ibu. Nah, di sini akan memilih satu indikator fokus peningkatan kinerja. Ya, misalnya, nah ini hanya misalnya,
Nah, misalnya ini kan terkait umpan balik ya Bapak Ibu ya. Ya, guru melakukan kegiatan pengembangan berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, pelaporan berpusat pada peserta didik. Nah, tentunya kita memilih ini, poin nomor 1. Karena di poin kedua yaitu kita memilih umpan balik. Ya, di sini umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Kita pilih poin indikator 1. Apakah indikator yang lain itu tidak bisa diambil? Tentunya bisa juga Bapak Ibu ya, tergantung Bapak Ibu akan seperti apa nantinya akan melakukan pengembangan kompetensi. Ya, bisa memilih nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan selanjutnya. Ya, jadi itu yang penting dukungan psikologis terhadap siswa. Seperti itu. Anggaplah kita akan memilih poin 1. Nah, di poin 1 ini kita hanya memilih indikator kompetensi hanya 1 saja Bapak Ibu. Ini lebih mudah daripada tahun kemarin. Ya, kita memilih poin 1 saja, setelah itu kita klik ke perilaku kinerja, ke perilaku ya. Perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini sama seperti tahun kemarin ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya banyak Bapak Ibu Dewan Guru itu hanya klik-klik saja tapi tidak memikirkan apa pekerjaan yang akan saya lakukan. Nah, gitu. Misalnya pada saat mengklik poin 1, aspek yang berorientasi pada layanan. Nah, tentunya ini sebaiknya ya Bapak Ibu, sebaiknya itu Bapak Ibu memang pada saat melayani siswa di kelas itu Bapak Ibu memang sering melakukannya. Jadi Bapak Ibu akan mudah melakukannya. Misalnya Bapak Ibu ada 3 poin ya Bapak Ibu ya. Apakah poin ini penilaiannya bagus? Apakah dari ketiga poin ini mana yang penilaiannya yang paling baik menurut kepala sekolah nanti? Dari ketiga poin ini, kalau kita lihat ya, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Nah, kalau ini tentunya Bapak Ibu harus melakukan yang namanya asesmen awal. Ya, asesmen awal. Dan setelah asesmen awal, Bapak Ibu memenuhi apa yang dimau oleh siswa. Nah, seperti itu. Yang ini ya, poin ini sangat berpusat pada siswa. Mungkin sesuai dengan kurikulum kita sekarang ya, bukan kurikulum tapi berbasis mungkin perubahan kurikulumnya tetap kurikulum merdeka, namun ditambahkan dengan deep learning ya Bapak Ibu. Poin 1 ini sangat mengacu pada kesana, yaitu berpusat pada siswa. Ya, asesmen awal dulu, setelah melakukan asesmen awal sudah tahu, ya berusaha memenuhinya. Nah, kalau yang poin kedua ini bersifat ramah ya, ini juga dukungan psikologis juga sih, bersifat ramah, yaitu tentunya Bapak Ibu mudah melakukannya, harus ramah kepada siswa, tidak membeda-bedakan, ya, cekatan dalam bekerja, solutif, mengatasi permasalahan, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua, maupun rekan sejawat. Nah, ini nomor 2 ini tentunya mudah diucapkan, namun dalam pelaksanaannya butuh perjuangan ya Bapak Ibu ya, butuh konsistensi. Yang kedua ini ya, termasuk yang ke-1 juga sama ya. Ini sangat butuh perjuangan. Yang nomor 3 ini melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kinerja. Nah, poin ketiga ini juga Bapak Ibu bisa pilih ya. Di sini banyaknya kita refleksi ya Bapak Ibu yang poin ketiga. Karena kalau kita tidak berefleksi, maka kita akan kurang tahu tentang kurangnya diri kita. Pada saat kita berefleksi, insya Allah kita akan memahami kurangnya apa, maka kita akan melakukan perbaikan terhadap diri kita, yang kurangnya di mana, kemampuan kita kurangnya di mana, perilaku kerja kita kurangnya di mana, maka kita akan bisa melakukan yang poin ketiga ini. Yang poin ketiga ini tentunya refleksi banyaknya ya Bapak Ibu. Berefleksi dulu yang mana yang kurang, jadi sedikit-sedikit, step by step pelayannya itu diperbaiki. Misalnya di kelas saya sebagai guru mungkin masih kurang tepat waktu hadir ke kelas. Nah, itu kita, oh iya ternyata saya kurang tepat waktu nih di kelas, maka saya akan lebih tepat waktu lagi, seperti itu.
Mungkin kalau misalnya di kelas juga, oh saya ternyata belajar tanpa perencanaan nih. Ternyata kalau belajar tanpa perencanaan itu 3 kali pertemuan habis deh. Apalagi yang saya bicarakan di kelas. Mungkin bosan siswanya, mungkin siswanya partisipasinya jadi sedikit gara-gara kurang persiapan, jadi siswanya malas belajar dan sebagainya. Nah, di sini kita refleksi kekurangan kita di mana, secara terus-menerus kita memperbaiki kemampuan kita, dan mungkin step by step juga kita akan memperbaiki perilaku kerja kita. Nah, anggaplah kita memilih poin yang paling tinggi nilainya adalah poin ini. Oke, karena ini bisa menyangkut poin 1 dan 2 ya Bapak Ibu. Kalau poin 3 ini ya anggaplah poinnya yang mungkin, jadi triknya gitu Bapak Ibu ya. Kalau pingin nilai sangat baik itu ambil aja poin yang ini nih. Poin yang 1 ya. Karena ini pekerjaannya luar biasa. Kalau pingin ambil nilai yang sedang-sedang, pertengahan. Tapi kalau bawah ini bisa sih, tapi dapat baik, cuman baiknya yang baik kecil lah gitu. Kalau misalnya yang ini bisa baik besar, yang ini bisa sangat baik. Kita pilih yang ini. Nah, perwujudan perilakunya dalam orientasi pelayanan itu, pilih yang apa? Ya, pilih yang mana? Nah, di sini juga berpengaruh pada aspek penilaian. Jadi Bapak Ibu bukan hanya sekedar mengklik, tapi sudah memikirkan pelayanan di kelasnya itu apa? Apakah saya akan melakukannya? Atau Bapak Ibu memaksa mengklik ini supaya nilainya gede, tapi di kelasnya tidak dilakukan. Itu malahan nanti akan mempersulit Bapak Ibu. Nggak apa-apa ini nilai terkecil misalnya, tapi Bapak Ibu bisa laksanakan di kelas. Itu akan lebih baik daripada Bapak Ibu memaksakan yang besar ini tidak bisa dilakukan, ya seperti itu, hanya mengejar target tapi kesulitan dalam melaksanakannya. Ya alangkah baiknya kita milih yang bagus, kita laksanakan di kelas, itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat membantu Pak Kepala Sekolah memenuhi visi misi sekolahnya. Selanjutnya, nah ini perwujudan perilaku ya Bapak Ibu ya. Jadi pilihannya yang mana nih triknya supaya mendapatkan penilaian tertinggi? Nah, tentunya kalau misalnya ini memenuhi kebutuhan peserta didik, pilihannya harus juga sama. Kebutuhan peserta didik secara proaktif. Identifikasi, memenuhi, melayani, menyelesaikan keluhan peserta didik secara persuasif. Nah, karena ini adalah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Nah, untuk perilaku kerjanya Bapak Ibu boleh memilih yang mana saja, karena ini masih bersangkutan dengan ini. Ya, coba kita cek kalau misalnya kita pilih nomor 2, apakah sama? Nah, beda pilihannya. Seperti itu. Kalau kita milih yang 1, otomatis pilihan tertingginya adalah ini, mengidentifikasi kebutuhan tadi secara proaktif. Kalau sudah identifikasi kebutuhannya, Bapak Ibu akan berusaha secara proaktif melakukan yang namanya memenuhi kebutuhannya, ya. Kalau ini Bapak Ibu tidak identifikasi dulu, memenuhi saja, namun Bapak Ibu ya tidak tahu sih sebenarnya kemampuan siswa itu apa, tapi kalau identifikasi dulu, insya Allah Bapak Ibu sudah tahu tiap anaknya itu mau butuh apa gitu. Insya Allah Bapak Ibu memenuhinya, maka penilaian tertingginya adalah inilah insya Allah lah ya. Jadi itu Bapak Ibu harus sangat baik pilihannya itu. Selanjutnya aspek kedua yaitu akuntabel ya. Apa perilaku yang paling ingin Bapak Ibu fokuskan di tahun ini? Nah, di sini Bapak Ibu dilihatkan tiga pilihan ini. Tentunya pilihan yang teratas adalah pilihan yang paling baik. Di situ adalah pilihan yang mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan sangat baik penilaiannya. Tentunya pilihan ini melaksanakan tugas jujur dan sebagainya. Nah, ini akan mendapatkan penilaian tertinggi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu memilih perwujudan perilakunya, yaitu memilih poin-poinnya. Nah, Bapak Ibu memilih poin mana nih?
tentunya sudah diberitahu tadi adalah poin yang tertingginya. Memenuhi janji komitmen terkait pekerjaan itu adalah penilaian tertingginya. Oke, lanjut ke aspek ketiga yaitu tentang kompeten. Nah, kompeten ini adalah kemampuan dari setiap individu guru. Nah, di sini Bapak Ibu seperti apa menunjukkannya? Tentu triknya adalah penilaian tertinggi adalah menunjukkan penguasaan kompetensi memadai dalam melakukan kinerja. Nah, aspek perwujudan perilakunya, Bapak Ibu perlu memilih menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan. Nah, ini udah penilaian tertinggi Bapak Ibu, udah sangat baik lah Bapak Ibu. Selanjutnya aspek keempat yaitu tentang harmonis. Nah, harmonis Bapak Ibu ada pilihan lagi, ada 3 pilihan lagi. Trik untuk mendapatkan sangat baik adalah pilihan yang poin 1 yaitu menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Selanjutnya berperilaku adil, nah, tanpa memandangkan jamaah, itu sudah poin tertingginya. Aspek kelima yaitu loyalitas. Nah, ini aspek penting juga di poin kelima ini ada pilihannya yaitu menjaga nama baik, menjaga informasi sensitif, tentunya memegang teguh moral dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu sudah mencakup 2 poin ini. Kalau memilih ini, ya Bapak Ibu ya sudah dapat penilaian tertinggi. Menghindari tindakan dan ucapan perbuatan yang menjurus pada perpecahan. Nah, ini tidak ambil poin ini juga. Yang adaptifnya, ambil poin ini juga, kita ambil poin yang sangat tinggi-tinggi ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini kan selalu beradaptasi dengan kondisi ya Bapak Ibu, itu penilaian tertinggi ya. Selalu melihat dinamika kelas seperti apa, kita selalu merubah cara kita karena setiap kelas pasti berbeda. Nah, itu seperti itu. Yang 7 ini kolaboratif. Nah, kolaboratif itu poin ini yang paling oke ya Bapak Ibu, karena ini kesempatan warga satuan pendidik untuk memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha berkontribusi terhadap tujuan pelajaran berusaha. Nah, ini poin yang sangat ini mencakup dunia usaha, masyarakat, ya, keseluruhannya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah poin yang ini. Nah, ini poin yang A+ nih ya Bapak Ibu ya. Poin yang A+, sehingga Bapak Ibu bisa langsung ke poin rangkuman. Nah, poin kelima ini itu rangkuman antara poin 1 sampai poin 4. Nah, poin 4 di sinilah. Nah, sudah terangkum semua. Maka di situ akan Bapak Ibu lanjut ajukan. Nah, ajukan. Nah, pekerjaan Januari selesai untuk perencanaan kinerja. Seperti itu. Yang Januari. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau mengerjakannya ya nggak akan kurang dari 5 menit. Dipikirkan komunikasi dengan rekan sejawat untuk bersama-sama mengerjakan. Nanti biar poinnya sama, terus hasilnya juga bisa berefek, karena kalau misalnya kita melakukan pekerjaan itu yang dikerjakannya sama, maka nanti akan terasa di kelas perkembangan dari kemajuan dari tugasnya, itu terasa di kelasnya, itu sangat terasa seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini nanti tinggal kalau sudah seperti ini, itu sudah tinggal nunggu izin dari Pak Kepala Sekolah untuk menyetujui dari rangkuman kinerjanya. Jadi Bapak Ibu tinggal tunggu persetujuan, maka nanti otomatis akan lanjut ke poin selanjutnya, itu di awal Februari sudah bisa dibuka. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.